semua, Huri Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salajengipun monggo kita pikir sesarengan kanthi maos donga miturut kapribadosipun piyambak. Donga kawitan. Walaupun di pamflet sudah ada temanya, ada narasumbernya, dan seterusnya. Namun sebenarnya pertemuan hari ini kita fokuskan untuk sembari mempersiapkan program-program Paramata. Nah, namun demikian ini antara diskusi, sharing, ngobrol-ngobrolnya langsung saja sama, bukan berarti apa-apa ya kalau ada yang kita minta jadi narasumber itu ke depan. Pak Bambang sudah di depan, monggo Mbak Widi, ini silakan ke depan. Menemani saya enggak? Ya, Mbak ini. Saya Bapak Ibu. Iya, Ibu. Ibu di kamar mandi. Ini nanti ada buku untuk doorpress, tapi nanti syarat doorpressnya belum manut kali orang narasumber. Tadi sudah dijiak satu. Tak golek bukunya kok tukang siji ning ndi sebelah niki rakyat ya. Kata sih kok tadi kan menunggu deh. Kalau ngalah mawon kalau lamu mampir soalnya. Mana dulu gitu ini. Wah, ditambahi doorpress. Terima kasih. Ya walaupun seadanya kita syukuri saja ya. Baik, langsung saja saya kira untuk sambutan sekaligus pengantar mengenai pertemuan hari ini dilanjutkan materi yang pertama dari Ketua PSJB Paramata kepada Bapak Menurut Sumungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Mugi kalujengan kerajaan bangsa matu dhateng kula panjenengan sami dugi dalem menika kita njaraken syukur kaliyan berkah tampi arupi keserasan kesehatan kalodhangan saged sami-sami rawuh wonten ing adicara ingkang dadak menika semalian monggo kanthi kalau dengan siap menika kita gunakaken kangge kesarengan pirembagan ibu-ibu basa sastra Jawi mlipun wonten ing kalangan lingkungan Paramata. Ibu bapak ingkang dihormatan, spesialis rawuh Mas Teddy matur nuwun panjenengan sedaya. Wawah tadi sampun nyicil aturuninga nggih pilih menika acara dadak. Saya Jogja Mas, jujuk saja. Terus dinten Jumat sonten niku dipun WA Pak Rais menika iki apa karepe tujuan niku radong. Iki disebut endi kok radong meneh. Wong kok diri kok niku kegiatan. Aduh, aku kan dari ora salah tuh tekenangan iki. Karepe piye saya jadi suudon saya muncul waktu itu terus terang. Iya, dia kok honor duit murah, kok terus ini jaga gak suudon akhirnya. Terus akhirnya kan Mas Teddy matur, Pak Teddy di apa Musda ya, so Rakerda Biar Budaya Bantul. Itu di situ sambil lagi, oh ternyata ada intinya tadi Mas Irisa gitu ya, Mas Teddy sama Ndika akan pilih wonten kaluwihan anggaran konsumsi sekian provinsi dan kebudayaan ingkang kita dipun ekspresikan. Nah, menika lajeng dipun tawarkan dalam komunitas sastra berbentuk Paramata. Dintenipun namung ngantun dinten Selasa menika lajeng pun dadak diundang kurang terus dan sebagainya. Akhiripun menika yen pangunten dhateng sepuh Pak Risto, Samsu, Mas Daru, Mak Nur, Bu Supre, gitu. Suruh kakak sanesipun ya, menawi dadak, nanti lajeng ini sing gak teri sapa. Terus temane apa? Jalan kula gadah. Nggih.
gandeng program para martan penerbitan buku antologi geguritan tahun menika kanthi tema menika pisungsung kagem bio. Nah menika lajeng kula aturi Bapak Ibu ingkang nyerat wonten ing antologi menika dipun tambah Bapak Ibu ingkang kula nderek workshop geguritan. Menika lajeng son kawan dosa katambah mangke ingkang workshop menika lak sampun saged pas tadi niku hari kota 50 yang kurang terserah beli dia monggo Wonten Mas Anes kok kate mau. aku rasa balik aku Ono susulan. Niku Mas Anes niku. nah ibu bapak yang asli ngoten ing pemerintahan ya siapa itu nggak suaka besok nih berarti apa nih kau Terutama ngerti. Kulo modele kulo gak cap ya. Mas Dedi ngendika pilih Bambang hanya ada konsumsi ada ini biasanya kudu sangune loh kalau transportnya berapa nilainya asing Mas Dedi dia bicarane nanti ada sudah transport untuk ya cukup lah ke bensin pergi jadi itu bukan tujuan kita tapi itu bagian dari kegiatan berikutnya mawon. Bapak Ibu ingkang hormatan para warga Paramarta ugi tamping karawuh menika Mas Anes menika matur Mas Anes. Calon penulis geguritan wonten ing buku Ibu judulipun nika sampun wonten percetakan, sampun proses dami, mangke lajeng kita koreksi akhir insyaallah wonten ing bisa terbit. Kita terbitaken 100 eksemplar. Awet ing kontribusi panjenengan. Program sakjroning inggih menika badhe ulang tahun Paramarta. Sekalian launching buku kasebat. Menika rada istimewa buku menika isi karyanipun Bu Emi Masrurah. Bunda Listri kalau betul tahu Ibu Bupati. Disebut hasil Mas Teddy ya, jadi kan Mas ya. Kan ini gampang. Miturut tak nopo? Ayo. Kalau mboten wonten. Benjang tadi menawi launching mawon Bapak Ibu gitu. Nika kersa nyerak ya Mbak. Jadi pun kula sampun nyapaken guritan nanti tinggal karya Ibu Memi Masrurah ini guritan yang kula siapaken. Ternyata beliau juga bisa membuat sendiri yang mengedit mengkurasi Mbak Kartini dua judul ya itu juga sudah cukup pantas untuk kita tampilkan di buku itu. Dados wonten kawan dosa penulis monggo Bapak ingkang partisipasi wonten buku kasebat matur nuwun kontribusipun untuk penerbitan bersama ini sekitar 165 halaman termasuk pengantar dan daftar isi dan foto panjenengan closing yang paling baik karena fotonya di satu halaman ada foto dan di data singkat panjenengan fotonya kami ini yang salah apa buat ada nih setengah halaman foto penuh karena ada kontribusi juga Itu ning foto. agenda Paramarta yang berarti menikah muibah sastra ke Kulon Progo yang kering kita damel terus pundi mengke pun proposalipun atau kegiatannya kelas dibentuk datang Kulon Progo di Kotambi kita perlu survei orang warga tempatnya langsung bincang kapan seperti apa kegiatannya bincang kita susul ini buatan 1 Desember di nanti Januari dan ke rangkaian kegiatan ulang tahun Paramarta kami gaksa kalau ini kalau dipun undang wonten ing kan Mbak Widi wonten ulang tahun pas Jakawi Mas ya. Mereka menerbitkan beli majalah digital dan kemarin menerbitkan antologi cerkak Brongso ingkang dipun support salah satu nggaling dosen saking UGM Fakultas Ilmu Budaya dan beliau mensupport sepenuhnya dari pembiayaan sampai juga sekedar membolehkan untuk penulisnya dan tahun depan program sana akan
sayembarakan cerkak tingkat nasional khusus Jawa. Itu dari Sleman itu ya. Itu bagi ini kalau kami pun yang bisa dipisah nasional. Jadi itu yang Sleman. Namun Sleman juga ada bencana alam, bencana sosial, bencana penulisan. Karena teman-teman Sleman di blacklist di Joko Loda. Jadi ini sesuatu yang tidak siap sebetulnya itu. Jadi teman-teman tulis Joko Sleman itu di blacklist di Joko Loda nggak bisa nulis. Kesempatan kita untuk tulis monggo. Kenapa ada masalah internal di antara Joko Loda dengan penulisan nama tadi? Yang selama ini penulis Sleman tidak bisa ikut di Joko Loda. Ada masalah internal. Itu kesempatan untuk tulis di Joko Loda kesempatan. Perkara antir nisu ora apa-apa kirim monggo. Coba. Saya kira ini Bu Sri, Mas Jalal Minto, Pak Moko sekarang ini gitu. Mas Simon sering ngirim gitu. Kalau motivasi monggo segera aja kirim. Mas Nur, Pak Anus, soalnya honornya mencili aja. Lanjut nggak apa-apa. Bukan di situ. Jadi sempat eksistensi itu yang legalitas itu diakui di situ. Jadi apapun juga namanya media cetak itu masih menjadikan parameter panjenengan sebagai penulis masih di selain media sosial dan media elektronik yang lain. Bisa mendorong panjenengan kirimlah ke media-media masa cetak yang ada yang masih untuk buat itu terserah mungkin. Terima kasih Mas Moko, Putri, Kak selama ini Pak Simon Darman dan yang lain, Mbak Widi, Mbak Adini menghiasi di semangat di untuk pagi. Jadi selain kita siang ini adalah memenuhi dari Mas Dedi itu, juga memberikan inspirasi, memotivasi untuk panjenengan semua terus berkembang. Karena dengan sering bertemu ini kita termotivasi. Kalau tidak bertemu rasanya paling ampuh dia Mbak Dia, karena merasa paling hebat. Tapi ketika bertemu sangat jauh. Ketika kami kemarin ikut Komite Kebudayaan Jawa, kami sampaikan Bapak, kemarin dari Paramarta Mbak Sofa Nafis dan Udani mulai ikut ya. Itu karena kemarin kita mungkin ragu-ragu nggak mau daftar ya. Padahal daftar bisa ikut, Udani itu bisa ikut juga, Mbak Sofa bisa ikut sama bagian kedua ingin karena mendaftar. Udani ya beserta Mas Daru daftar karena bermalam Pratinda. Ada dua, ada yang undangan itu datang misalnya bermalam, ada yang tidak. Kebetulan saya bermalam, satu kamar 2 bed cuma saya sendiri 3 malam itu. Tidak konco sopo ya dia. Iya lah, gue konco dia. Iya mas. Bingung juga nih. Saya dapat pasangan dari anak mahasiswa UI ya, tapi nggak datang. Tunggu aku kan bilang konco sopo ya. Itulah, jadi justru nggak datang. Tapi saya bisa kenal dengan pemimpin umum Redaktur Joyoboyo Mas Dr. Basuki, Menpora Mas Tunggu ya, saya ketemu langsung. Kemudian juga Sanggar Gerida Mas Sodrun langsung bisa ketemu saya. Mas Guri dari PSJ Bojonegoro saya ketemu ya, dia sendiri ketemu semua. Karena sebenarnya sudah saling komunikasi ketemu. Dan juga menanyakan Mbak Dini mana, Mbak Widi mana, kok nggak kelihatan gitu. Kayak seperti itu. Ya. Termasuk Mas Bani juga ditanyakan juga itu, ya teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal semacam itu Bapak Ibu, saya mengharap ambillah kesempatan ini. Mas Jalal Minto, Mas Sunawi itu ono langsung daftar di CDW Pak Nawi. Perkara nanti dia terserah, tapi kita daftar dulu. Itu kadang-kadang sudah catatan ketika sudah kirim naskah sudah nggak perlu dipikirkan, atau naskah yang sudah ada jangan dikirimkan ke media yang lain, itu tidak etis. Harus ganti, jangan sampai naskah saya dikirim kok dikirim meneh, apalagi berita foto dikirim loro itu nggak boleh. Tidak etis. Jadi itu pengantar kami, nanti nggak terlalu panjang. Ada jeda Mbak Dini, Mbak Widi nanti bisa sharing ya untuk penulisan ini. Mungkin nanti Mbak Dini ini katanya dengan yang kemarin buku yang akan kita
terbitkan yang sebagai udah kayak seorang dengan Mas Pandi. Bagi nanti memberikan dengan cerita dan pengalaman beliau sebagai seorang penulis yang tetap tangguh selama sekian tahun. Ya. Jadi kenapa nafas panjang? Karena ada teman penulis yang kemudian berhenti ya Mbak Dili ya. Banyak berhenti, ya, berhenti. Nah, ini bagaimana bisa punya nafas panjang? Bantu juga banyak tapi berhenti. Ya mungkin karena Uribes kepenak ya so. Ya benar ya. Uribes kepenak jadi kepala bagian di camat terus mandek orang nulis seperti itu. Tapi ada bupati mas, bupati Tulungagung teman aja dan masih penulis. Bupati Madiun ya, itu masih penulis. Ya. Bupati tapi masih ada penulis kan juga masih ada ya. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi kalau bapak ibu punya orang guru itu tepat kalau kita menulis. Demikian Mas Edi mengantar saya saja untuk memotivasi kami lagi matur nuwun kerjasama Mas Edi, Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ini akibat stasiun SDN Provinsi DIY melalui Mas Edi. Ada kurangnya saya mohon maaf. Yang jaga. Matur nuwun, sekian siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bupati. Pertemuannya melalui bidang bahasa dan sastra. Kalau namun saklar. Ya tuh oke. Mungkin yang dari cerita Pak Bambang tadi yang paling menarik ketika kemarin baru saja para mata audiensi dengan Bunda Literasi Kabupaten Bantul KLI. Karena beliau nek nulis biasanya namun nulis esai atau berita, puisi saja jarang, apalagi berita. Wah itu belum komentari, saya termasuk komentari buat benungi itu. Ini bener orang sih. Nah, yang menarik itu beliau itu kan sering sekali tidak bisa tidur malam dan ketika dapat tugas dari para marta untuk buku ini setiap malam beliau nulis guguritan. Itu menarik. Itu berarti kan peran para marta untuk mendorong beliau itu luar biasa. Biasanya kan tadi kan sadarus sih. Kan nulis gurit tanya lagi. Benar-benar Bunda Literasi sekarang. Di dalam kereta nulis guguritan tentang kereta, naik sepeda nulis guguritan tentang sepeda. Sekarang beliau seperti itu. Sekarang Pak Bambang. Aduh, ya, ini catatan yang menarik menurut saya karena dia apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi banyak orang. Baik, untuk selanjutnya kita suruh kepada Bu Ardini untuk bisa menyampaikan catatan-catatan terhadap naskah yang kemarin sudah masuk yang akan diterbitkan. Ini terkait dengan konsep kita bedah karya pra cetak. Harus sebentar. Nah, biasanya monggo. Matur nuwun kepada Mas Teddy. Mereka kalau langsung mawon ya. Ini tadi terkait Bunda Literasi. Tulisannya ini Mas Bambang. Iya Mbak tulisannya. Wah tulisannya apa itu? Dia itu menulis baru sederhana tapi memakai hati. Jadi ya menulis dengan hati itu bedanya menulis nganggreng-nganggreng dengan kalau menulis dengan hati itu tulisan itu mengalir walaupun bahasanya sederhana tapi enak dinikmati itu. Iya saya wah itu Mas Bambang ini ya Mbak wah apik Mas walaupun sederhana tapi mengalir dengan hati itu kan tentang mungkin Mas tadi benar ya bersepeda menggurit itu ketinggalannya apa kalau di sini nyekar ya itu sambil nyekar sambil menggurit jadi kelihatan gregetnya itu dari kedalaman hati. Mungkin ini sambil kali ya Mas ya. Ada 186 dari 40 gurit dari beragam, ada gurit yang memang sudah matang karena penulis-penulis yang sudah senior dengan jam terbang tinggi dengan penghayatan kehidupan yang memang sudah baik. Jadi ketika dibaca itu gurit yang memang benar-benar keluar dari hati itu kelihatan walaupun sederhana tapi ada juga yang harus apa ya sebagian ada digaduk-gaduknya supaya tembungnya itu jatuhnya enak gitu jadi lebih mengutamakan diksi ya
Banyak yang seperti itu. Pokoknya ini diksinya harus sama. Padahal menggurit itu tidak harus begitu. Yang penting ikuti saja irama hati kita seperti apa. Karena sebetulnya gurit itu kan apa ya? Bahasa jiwa, bahasa hati kita yang tercurah dalam aksara. Jadi ketika kita menulis, kita kondisikan suasana hati itu bahagia. Jadi enak kita walaupun sedih, walaupun tulisan nanti kita sedih, kalau kita menulis dengan senang, dengan cinta, dengan bahagia, nanti gurit yang berwarna itu walaupun kesedihan ada nuansa lain dari sedih itu. Jadi tidak sekedar sedih, tapi ada sesuatu yang bisa kita nikmati dari kesedihan, tidak sekedar itu. Jadi untuk para nopo nggih, bukan pemula nggih, tasih nembe mencicipi menika memang ya memang masih harus banyak belajar, banyak membaca. Pokoknya setiap hari nulis sauni-uni nih. Ya seperti saya tuh setiap hari mesti nulis sauni-uni nih. Bukan una-uni nggih. Una-uni ra mergo curah. Gini kayak kertas pengen coba. Kita ini diksine metaforis. Jadi saya itu setiap pagi syukur kalau bisa bangun jam 4 itu saya nikmati, soalnya berarti saya masih punya waktu 1 jam untuk diri saya pribadi. Tapi kalau sudah bangun jam 5 itu berarti saya tidak punya waktu. Walaupun begitu rakit tangsak larik saya tetap menulis. Jadi biasanya begini, kalau saya bangun itu kan langsung ke belakang melihat langit, apa yang di bawah langit dari ini. Iya, saya selalu senang pada langit. Mungkin karena itu mungkin banyak postingan-postingan saya yang tentang langit ya, karena saya memang senang menikmati langit itu. Jadi yang paling penting menulis itu dengan bahagia ya Pak. Niat, dari niat tujuan menulis itu kita itu apa? Kita itu sebenarnya tujuannya menulis itu untuk apa? Ya, itu kita sendiri yang bisa memikirkan. Terus yang kedua, kita itu harus fokus untuk menjadi penulis yang mungkin yang ya seperti Mbak Widi bisa bernafas panjang walaupun banyak kesibukan dan lain-lain, tapi tetap ada fokus untuk tulisan itu. Mungkin ini sebagai contoh saya sendiri ya, saya tuh kalau sedang menulis itu biasanya walaupun dengan masa, umbah-umbah dan lain-lain, tapi kalimat yang terpenggal tadi tetap saya lanjutkan dalam ketika saya beraktivitas. Nanti misalnya kok saya dapat ide yang ya sesuatu, itu saya langsung berlari. Biasanya di meja itu selalu saya sediakan kertas atau buku seperti ini. Jadi misalnya saya mendapat kata-kata yang baru, kata-kata atau ilham apa yang melintas itu saya catat. Perkorong penulisnya menyelesaikannya nanti, yang penting saya catat dulu. Soalnya kalau tidak begitu hilang. Dan saya pernah kejadian ketok itu ketika pas umbah-umbah sambil menatap langit itu dapat ide itu apik banget, tapi saya selesaikan pekerjaan saya dulu. Ketika saya masuk rumah hilang, saya tidak bisa. Jadi otak manusia itu benar-benar terbatas. Dari kejadian itu dia. Terus yang ini pantang menyerah dan jangan cepat puas. Nah, ini kalau kita sudah bisa melahirkan karya seperti itu, nggak usah merasa kita itu bangga sih. Oh aku sudah seperti ini, sudah seperti ini. Tapi karena di luar itu yang lebih dari kita itu banyak. Justru karena kita sudah melahirkan karya, kita harus mencari pembanding. Mencari pembanding itu apa ya? Dengan membaca karya-karya yang lain. Apa kelebihan karya teman kita ini kok? Kelebihannya apa dibanding dengan punya saya? Mengapa kok penggemarnya banyak? Apa yang menjadi kelebihannya dan lain-lain? Kita memang harus bisa untuk berkaca. Nah, ini yang kembali pada gurit yang diterbitkan ini ya Mas, rata-rata sudah baik, mereka ya
apa ya, kesan sebagai ibu. Mungkin bisa saya bacakan catatan dari kami bertiga. Ini saben wong duweni kenangan marang ibune. Jadi kenangan kita kepada ibu itu memang luar biasa. Ya, ibu yang mengasuh kita dengan penuh cinta, mungkin masa-masa kecil kita itu juga sangat mewarnai kehidupan kita. Jadi pengasuhan seorang ibu itu juga akan mempengaruhi kepribadian kita juga. Ini maaf ya, nun sewu. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang mandiri artinya, itu mereka juga akan mandiri. Mungkin dia akan berkaca kepada ibunya. Tapi ada juga anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang manja, ibu yang pemarah. Tidak semua ibu, memang seorang ibu itu baik kepada, tapi tidak semua ibu kan memiliki sifat-sifat yang bijaksana, yang baik. Ada sisi-sisi gelap, ada sisi-sisi baik. Tapi betapapun mereka kan adalah ibu kita. Jadi anak-anak yang dilahirkan dengan situasi rumah yang ibu pemarah, yang wis luweh-luweh dan lain, itu tetap berbeda dengan ibu yang penuh perhatian. Ya mungkin kita semua memiliki kenangan terhadap ibu kita, masa kecil kita seperti apa. Di sini juga di tulisan ini juga banyak kisah cerita tentang ibu. Bagaimana masa kecil kita, bagaimana harapan kita kepada ibu. Di samping juga ada yang bercerita intinya tentang wanita. Tapi ya itu tadi, ada yang mengalir dengan hati, ada yang harus mencari padanan kata, yang lain-lain itu. Tapi intinya mereka kan kesan, pelajaran yang diberikan kepada ibu. Terus ibu kang kanthi telaten nanemake pangangen-angen pangerten-pangerten laku utama marang para putra liwat dongeng utawa pitutur-pitutur luhur. Nun sewu, ibu utawa bapak sedaya ketika kecil masihkah, apakah ibu panjenengan juga masih mendongeng juga? Oh, berarti masih generasi jadi semua itu kan dibesarkan ya saya percaya makanya bisa menulis itu mungkin kan karena dulu lesan sekarang bisa dengan tertulis. Nah, demikian juga saya terhadap anak saya juga menanamkan nilai-nilai itu juga lewat dongeng, karena lewat dongeng itu daya ingatnya lebih panjang. Jadi sampai sekarang pun saya masih ingat bagaimana apa saja yang dinyanyikan oleh ibu saya dulu, apa saja yang didongengkan. Jadi sampai setua ini masih tertanam dalam ingatan. Jadi mungkin ibu-ibu yang walaupun sebisa mungkin walaupun sedikit bisa mendongeng buat putra, atau mungkin kalau yang lalu yang udah punya cucu juga untuk cucu itu sangat baik untuk perkembangan kepribadiannya kelak. Karena dongeng-dongeng itu kan lebih banyak mengajarkan kebijaksanaan lewat bahasa-bahasa simbol. Nah ini tadi wong-wong kang padha crita ngenani ibune racake endah kebak tresno asih tansah aweh tuladha utama jroning urip sadina-dina. Tindak satindak kebak ing pangati-ati nyingkiri bab kang tundone ora migunani utawa kurang murakabi tumrap panguripan iki. Nanging urip iki kan tidak seperti itu, tidak selalu indah seperti embun pagi. Tapi ada juga urip iku kebak warna.
tundone manungsa ora ana sing apik, ana sing ala ya. Mungkin ibu kita juga seperti itu. Ada juga ibu-ibu ya, nun sewu, ibu-ibu yang bertingkah menyimpang juga tidak kurang. Tapi di dalam bulan ini saya juga tidak menemukan ibu-ibu kita, insya Allah semua baik. Tapi di luar sana masih banyak ibu-ibu yang seperti itu. Iya. Ibu-ibu yang baik. Walaupun lama tapi kebebasannya kan juga dia dengan cinta. Nanging ini tadi uang saka bab ibu, jejere ibu tetep dadi kunci sing bisa ngajari kedudukan jejere ibu ya, jejere ibu ngajari lan ngarahake para putra kanggo ngadepi urip sing satengahe bebrawan agung masyarakat kanthi paugeran tresno asih marang sesamaning kita. Lah akeh pitutur aji sing bisa dijupuk dari tadi yang bisa diambil dari keguritan yang akan kita terbitkan itu banyak mutiara aji yang bisa kita petik dari sana. Semoga penerbitannya cepat ya Mas, kita cepat mengetahui. Tapi satu sisi saya penghargaan juga kepada Bunda Literasi, walaupun karya pertama tapi luar biasa. Juga kepada ibu, bapak yang lain yang baru ikut dalam berkontribusi ke penulisan ini. Karya-karyanya juga luar biasa. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, bisa lebih menunjang lagi. Kita berharap seperti itu di bawah payung Paramarta. Sastra di Bantul akan semakin berkibar dan bisa menerangi kehidupan masyarakat Bantul dan sekitarnya lewat wacana-wacana yang ditelurkan oleh para penulis sastrawan Bantul. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Ardi Pangestu. Luar biasa nih. Oh, Bu Siti tuh, saya ngira keguritan. Boten, mau kentu. Lajengipun, salajengipun ya, mengingat waktunya nanti kita ngobrolnya banyak. Apun kami di terapi, Mbak. Ini saya Mbak. Boten Mbak terus pokoknya dari dulu sampai sekarang. Apun untuk memberikan ular-ular dan Jawa. Jawa dan ular-ular. Monggo. Catatan terhadap naskah yang sudah masuk. Yang lain. Udah naskah yang ada depan kita. Matur nuwun Mas Teddy, matur nuwun Bapak Ibu. Napa niku jenenge dadakan yang tadi ini sik dinteni nggih. Kita berterima kasih melalui Mas Teddy. Mas Teddy kan mau bukan ya, melalui Dinas Kebudayaan ternyata meskipun didadak, nek mboten didadak iki ngele ketemu ning golek dina kita Mas Bambang. Nggih. Mula iki kula nggih bingung iki dijamin apa. Nggih, napa kalau Mbak Andi sampun ngendika kathah perkawis geguritanipun Bapak Ibu sedaya ingkang mbok pilih mangke tanggal 21 menika dipun lonceng wonten ing Ambalarsa PSJB Paramarta ingkang kaping pinten Mas? Kawan nggih. 5 nggih kaping gangsal. Menapa? Pranyata sampun gangsal taun nggih. Kita saling berkomunikasi, saling berkarya
karya. Nah, Mbok pilih dalam waktu 5 tahun ini masing-masing kita sengkut ngasilaken nopo karya-karya baik itu geguritan, nopo cerkak, lan ugi kisah wonten Pekarsari niku kerep nggih Mas Indra Moko, Mas Bambang, lajeng nopo teng Jogodang Bu Sri Wijayati. Nah, setiap nomor itu selalu ada Bu Sri Wijayati. Kita salut ya, karena energinya untuk selalu menulis itu selalu bertahan. Ngengingi naskah menawi Mbak Adi Mikolo wau ngendikaaken perkawis geguritan, kula tak matur sekedhik ngengingi cerkak nggih. Kala wingi nalika workshop menika sampun wonten hasil karya ingkang awujud cerkak 3 menapa pinten nggih ingkang dipun bedah ya. Nah, kita ugi apresiasi sangat dumateng ingkang derek workshop lajeng sampun ngasilaken cerkak menika wau. Nanging kula pitados bilih Bapak Ibu sedaya menika sampun penulis ulung nggih, sampun berkarya. Mboten pemula itu menawi dalam karya itu sebenarnya enggak ada senior, enggak ada junior ya. Nah, hanya satu catatan ya, catatan sedikit. Kula badhe namung badhe maosaken nggih, mangke kita langkung kathah napa pawan rembag kemawon nggih. Menapa ingkang saged kita sharingaken nggih kaitanipun karya. Nah, kula mendhet sekedhik mawon nggih. Pilih baik itu geguritan, puisi Jawa ataupun cerpen, cerkak itu merupakan tulisan yang berangkatnya itu dari ide. Terus buatan Bapak Ibu, sebuah tulisan apapun itu selalu berangkat dari sebuah ide atau gagasan. Nah, pikiran ya. Ide itu bisa didapat dari pengalaman atau peristiwa, baik secara personal maupun interpersonal. Ide yang muncul juga bisa melalui kegiatan keseharian kita dengan melihat, mendengar, merasakan, membaca, Nah, itu bisa menjadi ide di dalam tulisan kita. Nah, ide yang muncul menika ugi ide yang muncul juga bisa melalui kegiatan lihat, mendengar atau merasakan yang semuanya itu banten itu tercakup menjadi sebuah teks kehidupan. Terus semua yang kita rasakan itu adalah sebuah teks untuk modal kita menulis. Nah, maka untuk mampu membaca teks kehidupan itu dibutuhkan kepekaan cipta, rasa, dan karsa agar hasil tulisannya memiliki bobot sebagai sebuah karya. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Apakah ketika kita memiliki ide, memiliki gagasan, itu sudah menjadi sebuah teks kehidupan yang akan kita tuangkan menjadi sebuah karya yang memiliki nilai. Nah, ide yang didapat dari seorang penulis menjadi modal untuk diolah. Nah, pengolahan ide untuk menjadi tulisan itu melalui kalau saya boleh melalui Bapak Ibu sedaya benten melalui 4 tahapan. Ketika saya ada ide, kalau mau Mbak ini dicatat ya. Tahapannya itu adalah pengendapan atau perenungan ya, semacam itu ya. Proses persiapan, lalu caranya diperang ya, supaya diolah di nam dirasa-rasake sehingga itu matang untuk
untuk kita lahirkan, kita ungkapkan menjadi sebuah karya. Lalu kemudian barulah itu ditulis penulisan. Nah setelah ditulis itu tahap yang terakhir adalah editing. Editing itu hal yang penting. Jangan sampai tulisannya jurus lembut. Itu harus kita mungkin dari diksi yang tidak paham, atau mungkin dari tipe-tipe ini loh. Nonton tipe gitu. Mas nanti yang punya Mas SWCD itu ada tipenya sebelum dicetak. Nah, kurangnya jadi terbalik kontrak ada. Oke. Nah itu ya, karena nanti kesalahan A, I, O, atau D dan harusnya pakai H dan atau enggak itu harus kita cek lagi. Jadi harus cek and recheck tulisannya. Meskipun saya sudah menulis sekian puluh tahun, tapi saya tetap selalu mengecek dan recheck lagi tulisan yang akan saya kirim ke media. Nah, engkang ugi langkung wigatos, langkung penting menika menawi kala wau kita sudah mempunyai ide. Yang penting diperhatikan oleh seorang penulis adalah kemampuan menuangkan ide menika. Nah ini nuwun sewu, saya banyak menemukan tulisan-tulisan idenya bagus, ya, idenya bagus. Tapi ketika menjadi sebuah karya itu kurang mengena, gregetnya itu kurang mengena. Contohnya misalnya ketika kita ide nulis Jagateng Lelembut enak karena arep medeni to nggih. Nah iya toh. Tapi kok tidak medeni. Nah ketika membaca itu begitu lagi. Nah, jadi seperti kalau kita melihat film horor itu kan kadang-kadang film horor kok malah dagel nggih. Nah itu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk menuangkan ide itu. Karena sebagus apapun ide yang kita miliki, gagasan yang kita miliki, kalau kita tidak mampu menuangkannya dalam gagasan itu tidak akan ada artinya. Ide itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak mampu menuangkannya dalam sebuah tulisan. Maka kadang-kadang ide yang sederhana kalau kita mampu merangkumnya itu akan menjadi menarik sekali. Orang membaca akan selain Jagateng Lelembut itu ada, kalau di Joko Loda itu ada apa itu namanya yang lelakon atau yang kecil-kecil loh, Mas Dagelan itu apa? Pengalamanku itu menurut kita itu lucu banget wes pokoknya wong sing ngalami yo lucu nek. Itu meskipun itu pendek ya. Itu kan tulisannya 1 halaman berapa pengalaman gitu. Itu kalau kita tidak mampu menuangkannya ide lucunya itu ya ora ketemu lucune. Ya. Nah, nanti kita akan sampai ke jur piye carane kan seperti itu. Jadi ide itu sangat penting ya. Ide yang kita miliki itu tadi maka harus kita paham, harus kita kira-kira saya melahirkan ide saya ini bagaimana mengolahnya. Jadi kita harus mampu mengolah ide yang kita miliki. Nah ini juga kita tahu ya bahwa persoalan menulis adalah kegiatan kebahasaan. Bapak Ibu, menulis itu soal bahasa, baik bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia itu hanya sebatas media. Maka karena ini urusannya adalah dengan kebahasaan, maka kita harus mampu menguasai apa yang akan kita tulis melalui media bahasa apa. Kalau mau menggunakan media bahasa Jawa, ya kita harus menguasai bahasa Jawa yang baik dan benar dengan kaidah-kaidahnya. Caranya nulis
nganu gendeng karo gendeng. Oke, carane nulis nganu. Nah, jejer karo jejer. Nah, nggih, seperti itu. Coro apa coron? Bojoku loro apa bojoku loro? Nggih. Kue curu. Ya. Kue coro. Kue coro. Nah, itu begitupun ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia, kita harus mampu menguasai apa namanya bahasa Indonesia gramatikal ya, apa namanya tata bahasanya, ejaan dan juga tanda baca. Tanda baca itu sangat berpengaruh dalam tulisan yang akan kita lahirkan. Karena tanda baca yang salah penempatan akan salah penafsiran, akan salah artinya. Ayo makan anak-anak. Ayo makan, koma, anak-anak. Kalih napa jenenge ayo koma makan anak-anak itu sudah beda. Maka itu tanda baca. Nah, kadang-kadang juga kita kesulitan apa namanya nek bar kata penghubung iki yo tanda bacane ning endi. Terus kita juga keliru menempatkan tanda baca titik, nek bar titik subjek kalimatnya piye. Itu saya menemukan banyak sekali di dalam naskah-naskah cerkak baik yang sudah di apa namanya diterbitkan maupun dalam editor ini. Oke. Jadi ada kalimat yang panjang banget ini nganti maca kentekan nafas. Ya, jadi kita kadang-kadang kesulitan iki lematik nang ngendi iki di mana harus menempatkan koma, di mana harus menempatkan titik, itu kita harus mampu menguasai. Juga jangan kalimat yang apa namanya kalimat dengan gaya bahasa yang macam-macam. Gaya bahasa itu harus kita pakai sesuai dengan secara proporsional seperti itu. Okay. Nah, sehingga seorang penulis selain harus memahami kaidah penulisan, dia tata bahasa tadi, dia tata bahasa yang benar, juga harus mampu memilih diksi yang tepat dan benar. Disinilah tentunya pengayaan kosakata, perbendaharaan kata. Jangan sampai kalau kita malu kalau anak-anak kecil ya, yang anak-anak SD itu, aku bangun pagi, sesudah bangun aku mandi, sesudah mandi aku sarapan, sesudah sarapan lalu. Kadang-kadang kita kesulitan, iya toh. Nah, itu nanti seiring berjalannya kita sering tulis, kita akan menentukan diksi-diksi yang jadi bulan bareng ini moco iki molis. Saya mencoba untuk ketika ini sudah tak pakai, saya akan mencari padanannya yang itu dibaca enak. Dibaca itu tidak ini tapi sudah di sini ini untuk nengkene kanggo meneh. Kemudian juga membedakan antara karo dening. Nah, itu juga masih banyak sekali yang keliru menggunakan. Nah, kenapa demikian? Karena tujuan kita menulis itu adalah agar yang membaca aman, mengerti dan paham. Okay. Yang ini adalah ketika kita menulis itu untuk orang lain, untuk orang lain toh ya. Nah, orang lain yang kita sodori karya kita itu harus paham karepe iki apa toh. Nah, anake dhewe radok ya. Begitu. Jadinya tulisan kita itu harus mampu dipahami oleh orang lain. Nah, mampu dipahami oleh orang lain itu kalau Ibu Sedaya mau pilih sampun biasanya. Maka pemilihan tadi diksi yang tepat, kalimat yang benar sesuai dengan tanda baca yang tidak salah penempatan. Nah, gitu. Nah, menulis sendiri itu tadi, terus kita lanjut kepada terus piye ya, supaya tidak terulang-ulang kata yang
sama, kemudian kita bisa punya nafas yang panjang untuk menciptakan karya. Menulis adalah sebuah proses yang terus menerus harus itu dilakukan, karena menulis itu ya keterampilan kalau menurut saya keterampilan yang harus dilakukan. Wong gawe foto lah ya keterampilan, maka dengan dilakukan setiap hari, setiap saat, nah ini akan menjadi apal. Membutuhkan motivasi dan latihan terus menerus, ibarat sebuah keterampilan yang harus terus diulang. Dalam hal ini, seorang penulis harus memiliki daya kreatif dan imajinatif. Nah, itu yang penting. Nah, kalau kreativitas kita dan imajinasi kita hanya di tempat yang sama, maka ya kita tidak bisa menghasilkan tulisan yang baik. Imajinasi itu tadi balik ke depan melalui ide dari mendengar, melihat, merasakan, membaca karya orang, membaca tulisan-tulisan apapun pun. Boten sasing abot-abot sing enteng-enteng nggih saged dadi napa niku jenenge pengalaman. Ya. Suwek angket nek jaman biyen niku nek sakniki kon maca niku banget nek jaman riyen kon nemu suwekan bungkus tempe mentok. Karena dulu berjalan. Nah, kemudian juga hubungannya yang penting adalah bahwa tentunya tulisan kita karena kita fiksi, prosa, imajinatif, tapi juga harus logis, itu yang harus dipegang ya. Karena esensi sebuah karya imajinatif itu adalah fakta, mengimajinasikan fakta. Jadi kita berangkat dari fakta menjadi sebuah cerita. Nah, kita mengolah dari data, dari fakta dengan imajinasi yang kita kembangkan, itu akan menghasilkan karya-karya yang nanti memiliki nilai sendiri. Jadi, tapi itu tadi ya intinya bahwa meskipun imajinatif, tapi tetap harus logis. Mas Teddy, ini mawon ya. Nah, makanya mekaten Bapak Ibu nyuwun pangapunten ning wong mergo didadak Mas Teddy nggih didhawuhi. Wong nggih boten wonten. Loro basane nyuwun tulung kok. Nyuwun tulung jenengan nulungi napa boten. Nggih, matur sembah nuwun Bapak Ibu, mangke kita lajengaken sharing-sharing, lajeng tukar kawruh, tukar pengalaman. Dan niki napa jenenge jane kula lajeng maca geguritane wow. Nggih, Mas. Penting niku, Pak. Guritane kok sinten niki? Guritan kula. Sing tenggen napa jenenge walau kan Mbak Ardini ngendikake ibu dari sudut pandang kita terhadap ibu ya. Nah, kalau ini niku kula nulis ada ibu, tapi juga ada saya itu kagum dengan seorang ibu yang bernama Kunti. Nah, bagaimana ketragisan kisahnya ya, ketika melihat dua anaknya itu saling berhadapan, padahal anaknya sendiri. Nah itu kemarin ketika antologi. Nah Milo nganu niki Pak Bambang yang pamunten. Nah niki ibune Pandowo.
Sudah. Ibune Karno. Ya belum di oke ya Mas. Waduh. Jenengan Ditya Mbak nggak tahu. Hilang. Ditya Mbak mau hitam. Wah, besok Mas tadi tak nganu ini. Oh mungkin 5 menit Mbak, nggak apa-apa dicari sampai ketemu. Nyuwun izin nggih Bapak Ibu kula tak niki nganu nggih Mas napa jenenge nggih mongso sadurunge dipancing kula waca nggih Mas gambar. Judulipun Palaran Marang Kunti. Ngetut lagu ning kautaman jroning pangemong sapiyaning jaman. Gembol tangis kang siningi dan ing antarane eri bebodotan. Putra kang mijil saka pepujian peplayon mudari kadurakan karepken kanthi napasing pangorbanan. Kunti ibuning Pandhawa satriya Tama. Atine kroncalan kelaran ngadepi Dipati Karna ing Ayudha, putra pembarep titising Bathara Surya. Kepiye kudu aweh wangsulan antaraning mungsuh bebuyutan uga anak kang koncapan katresnan. Kunti kekembeng luh mili tanpa bisa anggur. Tangsing biyung kang tumelung pepinginan ngekep mung tiba ing karep. Anak lanang kang tinemu ing kabaratan. Minta katresnan kang salah papan. Datang ana satru mungguing ibu najan laku beda panemu. Kunti menyang endi dununging ati papan sumeleh tambaning tatu putrining raja Binathara ibuning ratu kang laku kijengan nganti pupusing wektu antarane utama lan memala dadi takdir kang kelair kasangga priyangga jroning dodo meruhi anak kang mijil saka guwa garba adep-adepan tentang gendhewa sapa sing kleru. Kunti pasrah sumarah karsaning Yang Widi seleh sumeleh datang bali tumuleh jangkah jumangkah tumuju ing pangangkah kasunyatan kang butuh pangorbanan. Kunti ibu kang mulu jenu kadidene madu bebener butuhake laku kang bener ing tangane ginaris aris tumuju luhuring kamulyan matur nuwun. Wekdal salajengipun kula tunduraken Mas Teddy. Lanjut lagi. Pilihan konter dulu. Terima kasih Mbak Widi Prati, Bu Hartini dan Pak Gema Lugro sudah menjadi keynote atau pengantar kita untuk diskusi sore hari ini. Salam jempol kepada Bapak Ibu, Mas Mbak, nggak ada di sini. Nanti saya pakai sebelumnya. Barangkali mau menanggapi, bertanya, sharing, usul terhadap kegiatan Paramata disilakan. Atau sebelumnya mungkin ada tambahan atau Sebentar. Menika girawuh para kadang di panyerat ing buku menika bukan lagi menika newcomer baru saja. baru pendatang baru ini bisa sama saya. Kalau mbok naik badhe kula batas manipun Ibu dan Mbak Ajeng Tri Nur Santia. Astanipun dibenar, rawuh. Iya. Keluarga baru. Pasar to konsep kalau kapan kerja. Mas Anwar rawuh nek sampean sampun Mbak Dini
baru kita tahu nggih. Ya Mbak, Bu Kristina, Bu Sisilia Rita Fitriana. Bu Sisilia tahu? Ya. SI Kasihan. Kalau kami pun boten lawuh mau pamit nggih. Ibu dari Sekar, Bu Murti Wardani. Pundi Bu, nah menika Ibu dari Sekar. Terima kasih Bu, sanggup rawuh. Saya dari Pak Sarto Brut nggih. Lajeng Mas Daru sampun, Mas Dudon sampun. Bu Dinari Nasi rawuh niki pun apa niki nggih. Lajeng wonten Ibu Fitria Indriani atau Mbak Fitri. Kok tahu boten niku? Tahu? Fitria Indriani. Bu Fitria Indriani. Asal wonten alih nggih. Mantun nggih. Boten apa? Boten rawuh nggih. Cek. Ibu Lanjar Patina. Oh, menika Lanjar. Rawuh Bu Lanjar. Ya iso nyebat Mbak nggih. Ada suasana yang lebih akrab. Sampun sami pirsa. Ibu Bapak Muji Yana atau Mujiono rawuh ya? Oh nggak, mau si rawuh Pak Muji, lagi aku nanti. Silo, Pak. Oh silo, lajeng wonten Ibu Mbak Rudiati, tahu mboten? Oh, niku tahu. Oh pelayanan nggih ngoten mawon. Panggenipun Bu Trijiati wonten. Oh nggih. Oh nggih ngoten pun, rawuh pun nggih. Lajeng Bapak Sudiharjo Cokratmojo. Oh, ya, sudah Pak, di Kabupaten Luwun. Pak Cimantan. Lajeng Bapak Sudiman, wonten rawuh. Pak Sudiman. Rawuh nggih. Lajeng menika ingkang jaga menika. Dipun sanesipun sampun Pak Nawi, Pak Ri sampun senipun. Menika penulis ingkang partisipasi wonten ing buku menika dados satunggaling prasyarat kangge nderek paguyuban menika kita sampun gadah karya ingkang nanti dipun publish melalui media cetak. Lumantar buku menika mangke menawi panjenengan kersa gabung dhateng warang kita, insyaallah saged kita tampi sebagai anggota pengantar. Monggo menawi dadi wonten tanggapan dan itu untuk terjadi berberakat matur nuwun. Matur nuwun. Kata sampun. Lajeng ya, Mbak Putih. Monggo. Ah niki oh badangan. Oh. Aku ini terus niku. Mandi, Pak. Monggo Bapak Ibu, hanya badhe enten pangandikan. Sinten? Rekordnya nggih. Pak Supri. Ini pangkutan kalau rapi-radat itu santan saya pun rayu-rayu sakit mati. Yang pangkutan Bu Widi wau kula namung kumanan duit dan telat. Ayo itu kula nyuwun napa nggih. Sebatas dipun seletrayaken menapa kula wonten nyeleh katos kan salah papan. Nah niku kula badhe nderek terang kok ingkang dipun dikasihkan kados pundi. Salah ini kan nek cara wayang ceritane Karno Tanding. Ceritane Karno Tanding. Terus jadi tenane iki lho, ngeten iki. Nek di sarang saka njero ya pancen merenyuhake sedulur kok. Do peran. Nah, menawi dipun saking lebet menapa nggih mekaten. Nah, namung tadi diterangke mawon amargi menapa sedaya menika nggih dharma pramila wonten ing serat Tripoma menika menapa
Prabu Karno menika nggih satria kangge membangkitkan nasionalisme kan. Terus apa dadi bukti ra bombong to anak iki dadi seorang nasionalis, seorang kesatria yang sejati. Kemudian di sisi yang lain ingin sanesipun menika Janaka niku ya satria sejati. Lah nek loro-loro niki satria sejati. Upama kapundhut ana ing medan perang. Apa nek wong tuwa iki ra bombong. Nah, ini kan menunjuk bangunan ini kan namun perspektif kan sanesipun begini atus dina atau dosa muka itu melalui kali nggih perspektif dipun yang begini katakan bu dosa muka mungkin saat itu nggih wonten panganggisanesipun dosa muka ki apik buktine apa lho sinto ini taman ngargo soko iki wis pirang-pirang dina ora tau wani demok nek wong yo kowe gelem tak pek ampun lho. Aku ngono ya ana wedai ya. Wis kitane nggon aku lho, nek kandangku. Ning kandange wong ya. Ning kandange wong bareng. Nika kan dosa muka ya iso ngasek kaya ngono. Kamu kan apa para guru apa menika kalau kangge membuktikan kesucian Sinta menika ngantos napa? Anu wanti kita gawani ali-ali itu lho. Impun ana bendera. Iki kan nek ngasih lombok berarti ana sing lantas. Ning nek iki kok dibuat pas berarti sesuatu. Ngoten iki lho. Karo bojone wis Subriya. Niki perspektif sanes lho niki. Lho saya. Karena saking mereka estunipun sedaya kenyataan menika namung saking pundi kita ningali. Kalau saya kita boleh sakit dipun terangkan ini sampun itu ada gimana? Matur nuwun. Bagi perintah lanjutipun ditandon riyen iki. Bu, asmanipun Mbak Lali. Matur nuwun awit wekdal ingkang sampun pun parinten dhumateng kula. Yenari kula dari sekar Ibu mendengar keguritan yang Ibu bacakan tadi amat sangat bagus sekali ya. Untuk saya yang masih belajar menulis, yang masih pemula, itu alhamdulillah saya diterima di keluarga besar Paramarta Ibu nyun sewu, masih banyak masih gungan nyuwun bimbingan arahan supados kula pribadi saged nyerat geguritan kanthi sae. Ingkang kula badhe sonaken pirsa menika naik kula nyerat geguritan menika tasih menapa nggih? Tasih memperhatikan cara dene tembang menika guru lagunipun tasih nggih kula petang kok ketoke nek ora nganggo tibane iki u kabeh tibane i kabeh kok sepertinya menurut diri saya itu kurang bagus ngaten. Menika menurut pandangan saya yang masih pemula nggih Bu. Kanyata ingkang sae menika mboten sah memperhatikan seperti dalam tembang guru lagu menika nggih Bu. Nah, untuk menuliskan, untuk menuangkan supaya bisa menjadi geguritan yang bagus dan bisa diterima di pandemen geguritan itu apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak terpancang, tidak terpaku dengan guru lagu sepertinya di dalam tembang tadi Bu. Itu Bu yang saya aturkan. Mohon maaf banyak salah. Matur nuwun. Turun, terus kan langsung bahasa apa iki? Nggih, monggo, Pak. Alat mawon Bu. Enggak. Ini penulis pemulaan bahasa Jawa. Dalam kegurutan itu atas deskripsi. Atas deskripsi nek kula nulis buku wacan kangge lare-lare SD kelas setunggal apa kabeh. Ingkang badhe kula sampaikan menika anggenipun damel liuk bahasanipun. Nika kados pundi caranipun menapa awak riyen akeh diseli napa pripun lan kula perlu pangertos ayo panjenengan tesih lempeng saged nenggak mawon anak lurus kok Ya saya mah lempeng niku. Mboten lempeng kira mriko
Satu lagi nanti baru ditanggapi ya, saya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau printing ini kalau punya mas apik banget. Jadi kalau kita nih jenenge apa nggih panggung iki boten pemula boten apa itu kerja saling istilahnya apa nggih koreksi nih. Itu perlu karena kadang-kadang jamel murid itu kadang-kadang boten mood ya boten jadi bahasa itu diadok. Kalau kita nih ada begitu sing dados mulai kira lawang jadi kuning bukan bahasanya tadi pengen atau teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau non, sebentar ditanggapi dulu dari siapa? Oke, semoga dari Bu Widi nanti dilanjutkan Bu Dini dan Pak Tengah. Matur nuwun Mas Supri. Halo. Halo Mas Supri. Cek, Mas, aja ditanggapi. Jadi kan biasa berbudi. Walau boten. Siap. Tetep Nawa gurit sing niki kula serat niki napa jenenge dalu ya. Itu satu kesatuan ya, satu kesatuan. Kula nyobi kula waos satu sapodo ya, sapodo. Karena itu satu konteks, jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri dalam satu kalimat. Kunti kekembang loh milih tanpa bisa angluh. Tani sing biyung kang tumelung. Pepinginan ngekep mung tiba ing karep. Anak lanang kang tinemu ing pabaratan. Nyuntak katresnan kang salah papan. Datang ono satru mungguing ibu najan laku gitu manemu. Nah, niku mau sing di nomor nyuntak katresnan kang salah papan iki nggih. Nah, kula mbayangke itu dalam satu kancah peperangan. Si Kunti niku ketemu sinten niku? Karno yang mempunyai riwayat yang kita sudah tahu semua. Itu juga anaknya yang sangat amat dirindukan, amat sangat dicintai. Tapi ketemu di tempat yang salah, di sebuah peperangan, sehingga dia harus melihat dua anak ya, Pandowo dan Karno mewakili yang secara politis itu di Kurawa. Ini dua-dua anaknya, bagi dia tidak ada satu. Maka di sini saya tekankan datang ono satru mungguing ibu. Jadi ini semuanya adalah anakku. Cuma aku kok ketemu neng gon kene. Jadi aku pengen ngekep neng tiba ing karep. Saya bisa nangis loh, Mas. Itu satu pengalaman yang membuat saya bisa berimajinasi membayangkan aduh ibu sing mau bisa meroh anak lanang sing sekian puluh tahun ya waktu itu dibuang di ya sampai bertemunya di kancah peperangan dan sing didepi ya anaknya gitu loh. Maka saya menyebutnya ya salah tempat, salah papan. Jadi lah minta ketresnan ini bingung. Tapi itu tadi saya di akhirnya itu saya ya akhirnya hanya mampu berserah. Okay. Karena itu takdir yang apa tadi ya? Saya juga lupa. Takdir kan kelahiran. Nah, ketika itu kemudian ya sudah dia melangkah melanjutkan perjuangannya untuk tumuju luhuring kamulyan. Ya, benar butuh hake laku kan. Begitu Mas Supri, kalau saya salah keliru mohon
nanti di apa namanya dibetulkan. Nanti nggih Mas, semoga kalau tidak marem ya nanti di marem. Konsep dewe. Privat. Rekaman sing bener. Matur nuwun Mau nanggapi yang lain juga? menanggapi. Nah ini Bu Dani, Nah, Bu Supri. Supre, mau guru lagu ya. Kalau bisa itu bagus karena sebetulnya puisi itu adalah estetika, bahasa yang estetis. Ya ketika kita, tapi ya ojo apa namanya dipaksakan. Nah kemudian dalam puisi itu ada apa Mas? Puitika. Lisensia Nah, politik, itu. kebebasan kata. Kebebasan kata itu dalam maka juga bahwa puisi itu dalam pemilihan diksi itu kan konotatif ya, sifatnya konotatif, sehingga ketika kita menceritakan bunga itu tidak hanya secara denotatif itu bunga mawar atau bunga apa, tapi kita punya jangkauan yang lebih luas, sehingga kita apa namanya punya pilihan banyak diksi yang bisa kita pakai. Itu tadi banyak sekali sekarang puisi-puisi yang diunggah di medsos itu isinya nesu-nesu kok. Nah sebetulnya iya toh caranya nesu puitis. Nah seperti itu. Kita memilih kata-kata yang itu tadi, bahwa kata itu juga puisi itu adalah karya estetis. Nah kita harus sampai ke estetikanya sebuah karya. Nah kan begitu juga untuk yang Bu Sujiman dan Mbak Supri. Untuk meliuk-liuk nanti itu Mbak Supri itu sudah penulis yang sohor Anda tingkat internasional ya, itu pasti sesuatu yang amat sangat gampang. Nah kan monggo Mbak Ardini mungkin. Mbak Mana silakan Mbak Ardini. Orang nesu sing puitis ini kelingan Bang Daru pas mulang teater. Nesu puitis lagi Bang Daru mulang teater. Monggo Bu Dini. Jadi saya penasaran menanggapi Mas Supri tentang dosa buku ya, tapi waktunya nanti tidak ada. Soalnya nanti debat yang sangat panjang itu. Semalam sempat. Ya ini Mbak Dani tentang guru-gurulan. Kalau memang bisa jatuh pas itu tidak apa-apa, itu bagus. Tapi setidaknya kalau bagi saya puisi itu yang penting rasa, dirasa itu enak. Jadi dirasa itu enak. Jadi seorang penulis, seorang penggurit, kita itu tidak sekedar minta kata-kata, tapi kata-kata itu juga harus punya makna. Apa tujuan kita menulis? Kalau ya mungkin ada yang bertujuan kalau marah-marah harus ditulis ya, itu saya rasa juga tidak pada tempatnya ya. Menulis itu sebisa-bisa, karya itu bisa menginspirasi orang lain, bisa membawa pada kebaikan, bisa memberi pada ke apa ya, menyinari sekitar. Kadang-kadang saya juga memperhatikan unggahan-unggahan di FB itu juga bagus-bagus. Saya memperhatikan apa ya, Bu Sri Wijayati itu walaupun banyak pengulangan juga, tapi kayaknya yang bagus-bagus juga banyak. Kadang itu juga memberi suasana gembira, terus ya memberi energi, memberi cinta dan sebagainya. Nah, ini untuk Bu Supre, bagaimana meliuk-liuk ya, mungkin untuk yang karya anak-anak, cerkak dan lain-lain itu Bu Supre sudah mumpuni ya. Mungkin untuk ya dari naskah yang saya baca untuk kebunitan Bu Supre memang belum seperti bagaimana bisa meliuk-liuk. Mungkin Bu Supre bisa belajar pada Pak Nusito. Pak Nusito itu bagus sekali itu karyanya. Bagaimana meliukkan kata-kata dengan istilah-istilah yang apa ya? Mungkin bahasa-bahasa yang sekarang orang tidak mengerti, tapi di tangan Pak Nusito itu kita bisa nggak? Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Mungkin nanti panjenengan bisa membaca karyanya Pak Nusito yang diikuti
atau mungkin Pak Nusito Badre. Dan yang lain-lain ini Pak Nuris Andoro ya mungkin ada tip juga. Pak Bambang. Sebentar. Sebenarnya kan kalau di Marta itu saya itu sudah kelas U semua. Nah, kelas sudah kelas-kelas narasumber ya. Jadi semua masa nanti boleh-boleh diatur narasumber ya. Mungkin dari Pak Resman berusaha menanggapi tadi, terus Bunti waktunya membuat karya visi yang lain tadi dari DPR Mbak Widi dan Mbak Widi. Semoga Pak Resman. Ya saya Mbak Nur, mungkin termasuk nanti Mbak Daru bareng nesu nih kucing. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puisi tadi udah luar biasa sebelumnya dijelaskan Mbak Widi, Mbak Ardini. Itu sebetulnya sudah lebih dari cukup. Karena setiap individu memiliki kecenderungan sendiri-sendiri. Tetapi kalau mau menawi ada yang membutuhkan tape recorder ya, kiat-kiat saya itu salah satunya belajar dari bapak saya Romo Nursesto dulu ketika sekolah. Saya menulis puisi itu sejak masih SMP. Itu kira-kira bisa nggak ya nulis puisi dimuat di koran gitu. Itu aja waktu itu. Nah, mencoba dari baca buku-buku puisi-puisi tentang Hairil Anwar, tentang sastrawan Pujangga Baru, itu ada keberanian karena salah satu Hairil Anwar itu ngasih tips bagi saya ketika tadi Mbak Widi ngomong ide itu, dan ini kebetulan juga ada guru saya di sebelah kanan saya. Itu waktu itu saya mempelajari Hairil Anwar itu dalam tanda petik nakalnya kreatif. Karena kalau di perpus itu selalu menyobek salah satu isi buku yang memang dia sukai. Dia sukai. Nanti mungkin dicek lagi kalau di saya salah. Tapi itu mengesan bagi saya. Kemudian saya ketika mendapatkan pengetahuan itu saya terapkan untuk lihat bagaimana waktu itu salah satunya ide itu. Saya kalau tidak bereaksi cepat ketika latihan teater, kaki saya bisa kena pukul gagang kayu oleh bapak guru saya itu. Itu yang membuat saya reaksi cepat. Itu. Kemudian yang kaitannya dengan Mas Daru, saya ingat betul ketika saya dilatih menjadi wartawan di Minggu Pagi itu, saya dapat tugas jauh di ujung selatan Samas itu, kebetulan petani Brambang ya Mas waktu itu. Ya saya lakukan dengan observasi dengan itu. Jadi antara yang puitik tadi, kalau saya nyebutnya istilahnya pengalaman puitik gitu, kalau tadi bahasa puitika, sama dengan ketika saya diberi tugas untuk mendapatkan pengalaman jurnalistik itu saling membantu. Nah, dari ide-ide yang saya dapatkan itu waktu itu memang belum ada, tapi kita belum punya waktu itu masih pager, masih satu-satunya andalannya hanya ballpoint sama kertas. Suatu ketika saya kehabisan kertas, saya minum di pinggir jalan di warung, Bu wonten kertas, nggak mungkin di warung minum. Tapi ada bungkus teh, saya minta bungkus teh. Nah, resepnya saya, nah ini selalu kalau Mas Daru ngasih semangat saya itu waktu itu, kayak Mas Daru aja bungkus teh bisa menjadi media untuk menulis sesuatu. Itu saya lakukan sampai sekarang lebih gampang karena punya HP, di memo selesai. Nah, ini dari tips kaitannya dengan ide, dimanapun, kapanpun bisa diambil. Ya, ini saya kira tadi Mbak Widi, Mbak Ardini sudah mengingatkan itu.
Jadi ada yang memang keseharian, ada yang memang sesuatu akan menjadi besar. Ya, saya yakin setiap individu yang hadir di sini menulis keguritan itu ada sesuatu yang dihadirkan menjadi karya yang puncak istilahnya. Jadi satu ide. Yang kedua, kalau yang masalah teknis-teknis, saya punya keyakinan begini. Kalau kita melakukan terus-menerus sampai jenuh, ya sampai udahlah, itu orang dadi di sini keguritan ini, jangan putus asa. Karena tidak jadi itulah pada titik jenuh. Baca ulang lagi, diulang lagi, nanti akan menemukan sesuatu yang bisa istilahnya bagus. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Lino Sudi, ini gambar anak ini bagus, ini ada kepuasan, atau istilahnya kalau tadi Mbak Widi bilang editing ya, dalam konteks editing. Nah kita itu kalau bahasa kesenimanan kan itu sebetulnya kalau pinjam di musik arranger, menyusun kembali. Jadi jangan sungkan-sungkan disimpan. Maka kalau dulu saya diajarnya sket, di dalam teater juga ada sket gambar itu. Satu rem itu paling yang bagus hanya 10-20. Jelek, nanti diperiksakan gurunya, misalnya kebetulan guru saya Pak Arisman Marah itu apa itu jelek banget. Dari satu rem itu yang jadi hanya 10, bahkan 20 saja belum tentu. Nah itu sama proses itu. Saya juga itu. Step ini sebetulnya adalah dari kita. Kalau sudah mengalami kejenuhan, istilah ini saya belajar dari almarhum Erma Harimawan, penulis buku dramaturgi itu saya buktikan. Ketika sesuatu dikatakan bernilai indah, estetik itu karena kita menemukan titik jenuh. Kalau belum pernah menemukan titik jenuh, ya nggak akan ketemu nilai estetikanya. Kalau bahasa anak kuliah, sekolah itu bingung, gawe makalah, gawe artikel, bahkan skripsi itu bingung dulu. Nah nanti akan ketemu bahasanya biar. Nah kalau biar ini saya pinjam istilah almarhum Ben Soeharto, Pak Di Sumanto. Ketika saya nyusun tesis S2 itu meneliti tentang Sengkurtono karena seniman hebat itu nggak ketemu, nggak ada datanya. Saya harus menulis koran, nyari keluarganya. Pada titik tertentu udah ketemu itu ide, gagasan, kemudian cara menulis yang teknis itu terus harus kita lakukan. Betul. Ada setelah sekian waktu apa yang dikatakan tadi Mbak Widi, bagaimana kalau mendayu-dayu yang diinginkan, kemudian melio-lio dan sebagainya. Ya mungkin saya yakin kalau Bung Supre atau Pak Supre itu juga akan lebih punya gaya sendiri melio-lionya. Saya yakin karena saya ya karya beliau itu ketika saya masih mahasiswa gitu loh. Itu saya yakin gitu. Nah, jadi suatu ketika saya diminta juga nulis di antologi di Kalimantan itu punya Yul Hamdani, Obor judulnya bukunya itu. Saya juga sesuai dengan ini karena ada bapak saya kelahiran Samarinda, yang saya putri dari sana. Ya saya mencoba juga, nggak puas kalau hanya imajinasi melulu, walaupun tadi Mbak Widi imajis. Karena memang imajinasi itu kalau bahasanya Einstein, imajinasi itu melebihi ilmu pengetahuan, gitu. Nah, saya akhirnya berusaha observasi. Kebetulan ke Kalimantan, saya nengok ke monumen tanah air ketika penyerangan Belanda pertama, perlawanan rakyat di sana. Akhirnya jadi puisi. Jadi ada juga tip-tip itu, salah satunya dengan observasi, selain tadi pengalaman. Karena kita dari alam, pengalaman, kemudian karena ingin tahu itu paling enak, mau baca atau pengetahuan. Ada unsur inspirasi, ada unsur imajinasi, bahkan ada nyebut ilham dan sebagainya. Nah kita kombinasikan, ada di otak kanan dan otak kiri di tubuh kita.
Gitu. Jadi konsepnya sebetulnya sederhana, berangkat dari kita. Saya juga belum punya, saya nggak disebut penyair, saya nggak disebut penggurit, nggak apa-apa, karena itu bagian dari kreativitas. Ya, saya yakin bahwa itu, dan saya alhamdulillah disebut orang kreatif. Salah satunya yang disebut bapak saya itu, Pak Dorsesto, karena ada 2 buku yang nyebut bahwa saya kreatif. Gitu. Nggak percaya waktu itu saya. Ada adik kelas saya, Dr. Wahid, Jalan Mobil ya rumahnya ya. Wahid PS itu juga, ya. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh total, istilah beliau, itu ya akan ada hasilnya. Apapun, saya yakin. Salah satunya saksi hidup saya, Mas Daru lah, yang selalu ngerti saya. Dulu ketika saya melahirkan puisi, antologi puisi Rindu-Rindu itu, Mas Daru yang dorong. Bahkan itu berdarah-darah, sampai berdarah-darah di layoutkan di Minggu pagi sama Mas Daru gitu. Kemudian ketika peringatan Mas Ragil nggak ada di itu, kemudian bikin acara, itu saya bacakan. Nah, kalau kaitannya dengan, karena tadi ada berkelok-kelok, itu kan kaitannya dengan pembawaan pembaca, tapi seorang penulis juga harus memproyeksikan ke sana. Kadang-kala kalau tidak memahami itu ya nggak enak dibaca. Bisa reader, pembacanya diri kita, bisa minta orang lain. Itu saya kebetulan punya reader yang baik di keluarga saya, anak saya yang perempuan. Jadi saya tadi baru cerita Mas Daru, ada 1 buku yang baru draft, itu biasanya baru saya siapkan. Ada 1 novel yang saya siapkan, saya minta dibaca. Ada antologi 1 puisi yang sudah saya siapkan, saya suruh baca. Ada reader punya 1. Tapi kalau sudah nanti mau terbit ya saya cari reader yang profesional. Entah itu di Bantul banyak banget yang bisa bantu. Salah satunya saya Mas Raul dan Tanjung Bantu, sebetulnya bisa diundang sekali waktu. Beliau kemudian di Lemah Dadi dan punya percetakan. Hidupnya benar-benar sebagai seniman penulis. Itu mahasiswa saya. Kita minta untuk jadi dosen nggak mau, lebih nyaman di situ. Itu salah satu tip yang bisa saya berikan. Dan iseng, sekarang lebih suka lagi iseng. Saya tadi baru buka kreator di YouTube. Ternyata ketika saya membaca ulang tahun keberapa saya bikin ini, selain menulis tadi saya bacakan, kemudian beberapa musik saya direspon sama YouTube. Walaupun belum subscribe-nya banyak gitu ya, tapi ada ini sebagai bagian kreator. Nah itulah, jadi ada sekarang dibantu sekali dengan media ini, bahkan dibaca tidak hanya di Indonesia, ditonton, ada di Vietnam ini. Wih, bisa juga ya, saya dikenal gitu. Jadi itu tambahan saya. Dan mari, tadi saya bisik-bisik dengan Mas Daru, para Marta ini saya kira luar biasa. Kenapa saya berusaha untuk hadir juga membagi waktu. Nah, moga-moga secara organisatoris nanti bahkan ide-ide besar Mas Daru kalau jadi yayasan sangat mungkin bisa mengasih penghargaan terhadap anggotanya, sangat mungkin. Nah ini dari kita untuk kita. Bahkan kita punya profesor bahasa Jawa, cuman memang sangat sibuk, tapi tadi saya sudah matur sama Mas Daru. Sekali waktu kita hadirkan, kita dalam tanda petik paksa, ada karya suruh ngasih ulasan. Prof. Suwardiendra Suara. Karena dulu saya ingat ketika nulis naskah drama Kalung Katresnan itu dia masih komentar banyak banget. Di buku-buku dia nama saya disebut-sebut sebagai dramawan juga gitu. Nah, mari Bantul ini potensinya luar biasa. Kalau masalah tadi ibu literasi dan sebagainya, ya nggak apa-apalah karena sudah menjadi bunganya gitu. Tapi luar biasa Bantul itu, harus sama-sama kita gerakkan. Ya saya sebetulnya juga berharap Mas Teddy sinema ya di Bantul untuk film yang mengkait dengan Jawa juga belum digarap. Belum ada yang bagus istilah saya. Selain yang tilik, yang naik daun gitu.
Nah yang Bantul mana? Nah Mas Teddy salah satunya. Kita punya Paramarta. Film-film animasi kita punya Mas Daru. Ya. Saya juga ikut-ikutan salah satu skenario animasi juga diterima di Malaysia. Itu Bantul memberi ruang imajinasi istilahnya, ruang imajinasi yang sangat luas. Saya kira itu tambahan saya, tipsnya juga melebar ke Paramarta sendiri karena milik kita, dan syukur-syukur nanti kalau organisasinya tertib di satu pena itu bahkan sudah mulai ada kartu anggota yang itu fungsinya cukup banyak ya, jadi kita punya member sehingga nanti akan menjadi sesuatu. Kalau tadi Mas Bambang sudah membuat jaringan-jaringan, ya kita Triwida tadi disebut. Saya itu pertama kali dulu ikut pelatihan Triwida di Surabaya, angkatan pertama dulu. Yang saya simpan itu piagamnya, saya ikut memang karena ini bahasa Jawa. Karena ibu di rumah waktu itu lenggannya menyebar semangat ya, sama Cokologan karena itu guru ya, itu ya. Saya kira itu, terima kasih atas kesempatannya untuk menambahkan, dan selamat buat kita. Moga-moga paguyuban ini tambah usia, tambah regem, ternyata tambah sedulur lagi. Terima kasih. Kurang lebihnya kagata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nur, Pak Nur Iswantoro. Oke. Saya tawarkan lagi, barangkali ada 1-2 yang ingin tertangatkan atau kita cukupkan. Monggo Bang Haru. Selamat sore pada teman-teman semuanya. Yang jelas dalam berkarya itu pertama adalah tidak pernah bosan untuk belajar. Ya, karena manusia hidup itu sebetulnya dari lahir sampai mati itu tugasnya nggak belajar. Itu tugas utama manusia itu yang belajar. Makanya dalam berkarya juga seperti itu. Tadi Mbak Widi sudah mengatakan bahwa awal dari semua karya itu adalah ide, maka harus diikuti dengan yang namanya observasi atau penelitian. Ya. Nah, kekurangan dari sastrawan Indonesia sehingga kenapa belum sampai sekarang belum pernah mendapatkan Nobel itu karena masih seperti kata dalam tempurung. Jadi belum ada kekayaan untuk mempengayakan karena observasinya sangat kurang. Sementara kalau orang-orang lain, bangsa-bangsa lain itu observasi harus mendukung gagasan tadi, ide tadi. Sehingga tidak hanya mentah-mentah ide yang dia tuangkan, yang akibatnya tidak memberi apa-apa, dampak apa-apa selain kepuasan pribadi. Tapi sebagai sebuah karya, dia kadang-kadang tidak dihargai secara internasional. Nah, Paramarta ini sebetulnya luar biasa. Ya. Saya sebutkan luar biasa kenapa? Tidak semua anggota Paramarta itu berangkat dari sastra. Kita punya Mas Supri itu orang filsafat. Nah, kapan-kapan beliau biar bicara perspektif karya dari sudut filsafat. Seperti apa? Ya, jadi tidak semua ngerembret umum. Kemudian kita juga punya beberapa teman yang berangkatnya justru mungkin dari matematika, dari bahasa Inggris. Banyak sekali. Ya. Nah, ini mari kita saling share. Jangan disimpan sendiri. Marilah kita perkaya diri kita dengan apa yang bisa kita serap dari lingkungan kita. Dari dulu saya itu mengatakan bahwa DIY ini sebetulnya pancernya atau punjerannya itu tetap Bantul. Terbukti apa? Beberapa hal yang kita perbuat selalu menjadi mode untuk ditiru daerah-daerah lain. Satu-satunya di DIY yang pertama kali muncul sastrawan Jawa itu adalah Bantul, Paramarta ini. Sehingga ini mendorong Sleman mengeluarkan berkumpul menjadi Pasbuja dan sebagainya. Nah, artinya bahwa Bantul ini punya jiwa pionir. Ini jangan sampai luntur.
Guru-guru sekarang ini yang terbanyak menulis juga Bantul. Nah ini mohon dipelihara. Karena saya sedang merancang, saya usulkan ke dinas, tahun depan ini akan ada 100 guru Bantul nulis keguritan. Ya, jadi khusus guru Bantul nulis keguritan. Yang kemudian ini akan kita usulkan ke DIY membentuk panitia nanti 500 guru menulis keguritan karena dari 5 wilayah. Jadi masing-masing wilayah itu punya 100 guru nulis keguritan, itu sudah luar biasa. Ini yang kita harapkan supaya keguritan atau sastra Jawa ini berkembang, benar-benar berkembang, benar-benar membumi, tidak diawang-awang. Makanya tentang teknis segala macam, mari kita kompromikan dengan ajang-ajang semacam ini. Dari sisi filsafat piye, dari sisi teknik bagaimana, dari sisi yang lain bagaimana, sehingga karya yang dihasilkan oleh teman-teman para marta ini bukan abal-abal, bukan hanya sekadar anget-anget terlencong. Ya. Makanya saya selalu support pada teman-teman yang terus berkarya. Termasuk salah satunya Bu Sri itu luar biasa produktif, justru di usia pensiunnya. Ke zaman perawan biarkin yang di pensiun aktor. Begitu arep pensiun mau lagi 2 tahun tekan saiki. Ya, itu. Nah, saya berharap guru-guru muda ini monggo bangkitkan itu semangat itu sehingga menular kepada anak didiknya. Agar Bantul benar-benar menjadi salah satu parameter literasi di Indonesia. Ya. Kita tidak harus menyembunyikan itu. Ya namanya cerita harus setinggi langit. Kemudian kita coba mentahapinya sedikit demi sedikit. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Mas Nur Iswantoro, saya tuh kepengen nanti para marta menjadi sebuah yayasan yang pada akhirnya nanti mampu memberi penghargaan kepada sastrawan-sastrawan yang muncul. Soal bagaimana nanti pendanaan, ya kita cari bareng-bareng. Ya, supaya apa? Sastra itu tidak hanya sekadar hura-hura, tidak hanya sekadar kumpul-kumpul, tapi benar-benar punya berkarya yang dinilai dan diberi penghargaan. Kalau seorang Mas Rancage itu bisa merancang seperti itu, masa sih para marta nggak bisa? Pasti bisa, kita punya banyak yang mumpuni kok. Nah mari kita coba. Ya, jadi kita jangan apa ya? Mari kita mulai hilangkan sifat-sifat bahwa kita itu gede neng kandangi dewi ojo. Kita harus mampu melompat. Makanya saya kepada Mas Bambang, untuk para marta yang sekarang ini cukup Bantul, tapi ketika sudah menjadi yayasan ini harus internasional. Raihannya harus internasional, bukan lagi lokal. Tapi di lokal kita pelihara lewat para marta yang ada workshop dan sebagainya, ini harus kita pelihara. Ya. Supaya terus muncul generasi-generasi baru, penulis-penulis baru yang siapa tahu masih tersembunyi. Misalnya, namung Jawa ini senangnya sastra piningin. Itu kita masih punya banyak, pasti punya banyak. Buktinya apa? Baru Bantul yang punya penulis naskah ketoprak putri. Daerah lain belum punya. Dan menang lagi di lomba tingkat DIY. Artinya bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Kenapa kita sembunyikan dengan perasaan yang rendah diri? Enggak, nggak boleh. Orang Bantul nggak boleh lagi rendah diri, harus berani ke depan. Makanya saya selalu mengajak teman-teman, setiap ada event, ayo ikuti. Karena dari itulah kita punya referensi banyak, kita punya tabungan referensi yang luar biasa. Nah itulah yang akan membentuk gaya kita nantinya. Ya. Jadi saya punya mimpi seperti itu. Mudah-mudahan, makanya saya bilang pada yang muda-muda, Mas Teddy, Mas Anes, ayo kembali ke Bantul, boleh desamu, kita hidupkan Bantul, dari Bantul kita jadi internasional. Kalau Pare bisa muncul, ya, dengan bahasa Inggrisnya yang internasional, kenapa kita enggak? Kan gitu loh.
kita punya banyak potensi kok. Kita punya banyak kader-kader yang luar biasa kok. Nah ini mari kita munculkan. Dan sekali lagi kita berharap jangan tergantung pada siapapun, tapi mari kita angkat bersama. Sehingga hasil yang kita dapat itu akan lebih terasa. Makanya saya berharap pada yang muda-muda monggo, ini disengkuyung. Kami yang tua-tua ini sudah kelelahan lah untuk berjuang ya. Karena kami dulu selalu gitu. Dari kampung ke kampung, dari desa ke desa itu kita lakoni untuk bagaimana orang Bantul ini bisa melek sastra sehingga puisi muncul. Banyak kita penyair-penyair dulu. Hanya kadang-kadang mereka masih menyimpan kemampuan itu sehingga tidak terlalu muncul ke permukaan. Kita punya Pak Daim, Pak Harjo dulu yang luar biasa. Ya, kita punya Bu Nur Hayati yang sekarang sudah profesor. Kenapa tidak pernah kita karaoke? Ya, kenapa kita tidak pernah karaoke Bu Profesor Nur Hayati yang rupanya cuma idol pasti. Dia sastra Jawa. Nah, sekali waktu saya kepengen apa, Mbak? Terbitan antologi Paramarta itu dianalisis oleh seorang ahli. Jadi tidak hanya sekadar pengantar, tapi benar-benar diulas. Puisi per puisi itu diulas sehingga menambah pengetahuan kita untuk memacu kita lebih berkarya. Ya, kita tidak mudah-mudahan saya berharap kepada teman-teman kita tidak fobi terhadap yang namanya kritik. Jangan, seniman tidak boleh fobi dengan yang namanya kritik. Kita harus menerima. Karena dengan kritik itulah kita akan maju. Kalau kita hanya dinabobokan, kita akhirnya menjadi terlena dan kita tidak punya hasil apa-apa. Saya pikir itu yang perlu saya tambahkan. Jadi potensi Bantul marilah kita bangkitkan. Dulu bupati yang sebelumnya sempat ngilani, opo iso ngumpulke sastrawan Jawa Bantul. Saya bilang bisa. Kemudian beliau mengutus Dewan Kebudayaan menghubungi saya, oke kita adakan pertemuan. Diundang waktu itu di sebuah kafe yang sekarang akhirnya jadi Paramarta ini. Artinya ada gitu. Banyak. Makanya yang sekarang masih best justru di Bantul ini adalah sastra Indonesianya. Masih tulis. Nah kebetulan sekretarisnya Kahilangano. Bendahara. Nah itu. Jadi bagaimana mari kita bangkitkan Bantul, bukan hanya sekadar lokal Bantul, tapi pimpinan kita internasional. Tapi kita berangkat dari Bantul. Kenapa tidak? Ya, itu yang saya harapkan dari teman-teman seluruh anggota Paramarta, dan nanti monggo diatur apa ditata lagi ke organisasian sehingga kedepannya bermanfaat, bukan hanya sekadar ajang kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong yang enggak ada artinya, tapi mari kita isi dengan karya-karya yang benar-benar luar biasa. Karena saya berharap justru nanti hadiah Nobel pertama kali justru jatuhnya kepada sastra Jawa di Indonesia ini. Bukan pada sastra Indonesia, tapi justru pada sastra Jawa. Karena luar biasa sekali narasumber atau komponen yang bisa digali dari sastra Jawa ini. Dengan media bahasa Jawa yang sekarang sudah mulai berkembang di dunia. Jadi kita jangan takut ya untuk sastra Jawa desa, enggak. Jawa internasional. Saya pikir itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan Mas Edi, matur nuwun. Matur Mbah Daru. Ini satu lagi untuk pengantikan dari Mbah Nur Sesto. Karena ini SMP saya sudah baca artikel beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya nama tidak datang hari ini dari datang, jadi ternyata Bantul luar biasa turut tangannya. Wawasan yang sangat banyak dan sangat menukik. Saya usul satu. Di akhir penilaian segalanya suatu itu artinya bodoh. Setuju enggak kira? Saya kepingin begini. Kita bicara di mana-mana tentang teori itu jadi gini terus. Saya balik sekarang. Kalau seperti saya nulis puisi, saya tidak mempelajari itu, tapi saya puisi itu menghayati betul kayak apa yang saya maksudkan itu. Lalu saya ulang terus, kok belum sampai kok boleh gitu. Jadi bukan noto kata, tapi kehadiran kayak apa yang ingin diciptakan itu sudah terasa belum di dalam hati kita dan diperbaiki terus menerus. Jadi tidak mempelajari
oh ini harus teorinya kayak enggak. Nah sekarang ini yang akan saya tunjukkan dengan cara mungkin ini yang terbaik. Begini, kita memilih dalam bahasa misalnya geguritan, kita pilih 10 geguritan, dihadirkan seorang yang ahli. Yang satu ini kok jadi baju kayak apa tuh ya, sebabnya apa? Nanti yang lain mendengarkan kan tahu ya. Oh nilai lebihnya di sini. Puisi yang ini kok juga bagus. Ini karena apa? Karena oh ini. Jadi yang orang-orang awam atau seperti kita yang saya masih dangkal ini nanti ikut agak dalam dikit gitu loh. Jadi tidak ngomong terus, tetapi diaplikasikan dalam wujud nyata sehingga setelah pulang itu, wah aku baik puisi. Nah, jangan sampai terjadi puisi jadi hebat, tetapi sebenarnya di dalam hati kita itu memerlukan jadi sing apik tenan sing ngomong yo. Sing iso kaya Mas Budi Siswanto iki. Sehingga kalau nanti ada orang lain berkata, "Lho puisine Mas Budi Siswanto iki carane ngedunke saka pengalaman pribadi sing kental iki dibiyoke medhun dadi rentetan kata-kata sing medhun iki saya njere kok akhirnya bareng di waca iki tengah-tengah. Nah, ini usul saya. Jadi kita tidak selalu bicara, tetapi kita misalnya dalam puisi misalnya, nah itu menjadi geguritan. Ambil 10 geguritan yang bagus, dengan siapa secara objektif, lalu nanti dipanggil seorang pakar atau siapalah kata-kata itu, atau kita saja. Nah kalau cerita pendek, kalau seperti cerita apa itu kan sudah ada, itu banyak yang rolek basi. Iti tidak hanya di sudah di tiap hari minggu kan. Ini usul saja, sekedar usul supaya apa? Supaya kita tahu benar. Oh puisi itu yang bagus yang seperti ini, jangan terbalik. Yang lain, yang penilaiannya dengan cara yang saya kira ini yang saya usulkan. Ini hanya sekedar usul saja. Mohon maaf apabila kata-kata agak kurang berkenan, karena kebetulan ini saya itu apanya ya dulu itu mudanya suka teater gitu, suka mohon maaf katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bang, terus dan monggo dipun tanggapi Bapak Ketua para martabe ngegongi ini. Oke, matur nuwun Panggil Panjanggoyo saran, masukan, harapan, semangat untuk kami, untuk kita. Berarti ke depan kita menilai karya-karya yang baik, yang berbobot dari sisi mungkin sastranya, dari sisi akademisinya seperti apa, mungkin kita sudah melihatkan yang ahli di atas kita. Kita turun di bawah, kita punya Profesor Suwardi, yang lain juga punya, nanti bisa milih. Atau kita juga nanti mengundang salah satu redaktur media massa yang menjadi penjaga gawangnya kulit itu. Ya, kenapa yang kelas ini tidak kan bola beli kirim karena lolos ngopo, lolos bergabung saya gitu. Nah itu apa? Jadi nanti kita udah jadi kadang Mas Daru ramen baru dinding ya patrol ya, betul begini nyatanya belum ya seperti itu. Ya. Maka kemarin ada ide juga usul kapal kita kalau sepakat turunan kita ke Sanggar Trida, ya dah sana bareng-bareng. Sambil Pak Dini pulang kampung. Seperti itu. Matur nuwun Pak Nur Sito, Pak Nur Iswantoro, Mas Daru atas pencerahan bagi kita semua. Saya kira juga waktu sudah cukup ya Mas. Sudah jam 4, kita juga yang muslim juga bersiap asar sebagainya. Dan yang terakhir Mas Edi nanti kalau ada tanda tangan jangan lupa ya, karena itu Mas Edi tanggung jawab di situ. Matur Mas Edi dan sekali mohon maaf atas nama pengurus dan buku insya Allah nanti kami koreksi kembali. Ada beberapa yang masih kekurangan saran, nanti akan segera kita. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Semoga semuanya tadi
Nanti ini ada buku Dorbes yang kami janjikan dan harus dibagi ya. Silakan diumumkan Bu Ardini dapat bukunya siapa? Boleh milih narasumbernya yang milih ya. Ini tadi dari penanya ada Mas Supri. Ke depan monggo saya Mbak Supri ke depan ambil buku ini. Ini Mbak Supri. Ada Mas Supri, ada Bu Dani Sekar. Bu Dani Sekar. Monggo Bu Dani Sekar. Pun bener. Ya, monggo bisa memilih. Oh, boleh milih tuh. Ya. Mbak Supri, monggo. Bu Sudinem, monggo. Ya. Sudah? Sudah, monggo. Satu-satu aja deh. Tunggal. Monggo, silakan. Kon guys, standar dapat baik. Nggih. Sak bibaripun pun tutup sama ke kasuwun bisa foto bersama di depan karena mumpung kumpul. Yang dereng tanda tangan daftar akhir kasuwun tanda tangan daftar akhir dibantu kula laporan musik. Angel iki. Matur nuwun sanget awit rawuhipun Bapak Ibu sedaya. Matur nuwun narasumber para penisiko yang sampun-sampun dengan dalu menika. Semoga adicara ing sonten menika kita tutup kanthi ndonga miturut kapitados yang biasa. Nanging kula akan pertolongan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih foto bersama di depan ini ya, karena ada sak-sakannya biar kelihatan. Di sini aja, depan nanti kalau sudah selesai foto, kepengen jagongan di sini ya nggak apa-apa. Monggo, ini saya mau sedaya malam kasuwun foto bareng-bareng, mumpung kumpulnya banyak. Kumpulnya. Kami Bapak Ibu kasuwun sedaya foto pembaca. Menerima sertifikat penulis. Sertifikat workshop itu kanggo wonten saged dipun ingkang dari monggo. Kelihatannya belum masih komunitas itu apa gitu loh.